Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hari Soeharto LC selaku pembawa kajian pada malam hari ini. Yang saya hormati pengurus dan pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah Wonosobo serta hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Perkenankan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu kajian inti, acara yang keempat yaitu lain-lain, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Yanuar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwal ladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusur. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan tanpa melihatnya akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan Dia juga Maha halus lagi Maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi untuk kami dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Saudara Yanuar yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga ada yang membaca dan yang mendengar mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara yang ketiga yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Hari Soeharto LC. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man syahida janazatan thumma yusalli 'alaiha kanat lahu qirat wa man syahida fatusalli wattaba'a janazahu hatta tudfan falahu qiratan wa mal qirat faqala jabalaini azimain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, adik-adik semuanya, terlebih kepada Ketua Ranting Wonosobo Utara baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Ketua rantingnya belum rawuh. Ketua Aisyahnya sudah nggih. Ketua Aisyah sudah nggih. Orang mudeng nek awake dhewe Ketua Aisyah. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, suatu hari saya langsung cerita nggih, Suatu hari ada seorang bertanya kepada saya dan saya bingung sekali menjawabnya. Pertanyaannya begini, Ustaz, kenapa Allah kalau memberikan pahala banyak sekali, padahal yang kita kerjakan sederhana? Saya belum paham maksud pertanyaan ini. Saya bertanya, apa maksudnya? Ya, contohnya pekerjaan gampang tapi pahalanya sangat besar. Contoh, kata dia, ada satu hadis mengatakan, siapa yang ketemu jenazah syahidah, di sini syahidah itu menyaksikan. Siapa yang menyaksikan jenazah, kemudian mensolati jenazah, kemudian menghibur sahibul musibah, kemudian meringankan bebannya, falahu qirat. Dan siapa yang menyaksikan jenazah, kemudian mensolati, menghibur dan meringankan bebannya, kemudian mengantarkan ke kubur, maka dia mendapatkan 2 qirat. Artinya apa? Takziah. Itu Bapak Ibu, kata orang ini, kenapa takziah pahalanya sedemikian besarnya, Ustaz? Kan takziah itu ringan. Kalau mendapatkan 1 qirat berarti 1 bukit emas. Kalau sampai mengantarkan ke kubur mendapatkan 2 bukit emas. Sementara beliau ini bertanya, saya berpikir apa ya jawabannya. Saya juga berpikir, iya, kenapa demikian besarnya pahala itu? Kemudian lagi Ustadz katanya, ada satu hadis mengatakan, barang siapa yang selalu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka dia mendapatkan pahala lebih mahal daripada dunia seisinya.
Kemudian dia bertanya, kenapa demikian Ustaz? Kenapa perbuatan baik yang sesederhana itu, siapa di antara kita ibu-ibu melakukan qobliyah subuh enggak? Melakukan enggak? Kalau habis sholat ngos-ngosan enggak? Enggak rekoso blas kan? Mendapatkan pahala lebih mahal, lebih baik, lebih berharga daripada dunia seisinya. Orang ini bertanya, kenapa demikian besar Ustaz pahalanya? Kemudian saya berpikir sejenak, sebentar Bu. Kemudian saya jawabannya begini Bu, Bapak-bapak. Kita hidup di dunia berapa tahun? Katakanlah 70 tahun kita meninggal dunia. Baik. Satu hari kita butuh biaya hidup katakanlah 1 juta. Terlalu sedikit atau terlalu banyak? Terlalu banyak, berarti miskin. Sebab kalau saya bertanya pada orang kaya, 1 juta sehari itu terlalu sedikit. Tetapi kata 1 juta adalah angka relatif, kan ya? Ini hanya sekedar contoh. 1 hari 1 juta, 1 bulan 30 juta, ya kan? 1 tahun kalikan 12 menjadi 4,5 juta lebih. Katakan 4,5 miliar. Katakanlah menjadi 4,5 miliar. Itu 1 tahun. Kalau kali 70, katakanlah 250 miliar. Oke, ketemu angka. Seumur hidup kita membutuhkan 250 miliar. 70 tahun. Oke. Sekarang kita akan hidup di akhirat berapa tahun? Selama-lamanya. Baik. Selama-lamanya. Kalau selama-lamanya itu 7 triliun tahun. Tadi 70 tahun 250 miliar. Kalau 7.000 tahun, kalau 7.000 miliar tahun, kalau 7.000 triliun tahun, kalau 7.000 bilion tahun, butuh berapa? Tidak terhingga. Sehingga kalau kita beribadah yang sedikit itu mendapatkan pahala banyak, karena memang di akhirat butuh bekal yang luar biasa banyaknya. Berapapun pahala yang kita terima di dunia, panjenengan bisa bayangkan, kalau sholat sunatnya saja lebih mahal dari dunia seisinya, jadi sholat subuh piro? Lebih mahal lagi. Kalau rekasane setiap sebelum sholat subuh mendapatkan pahala lebih mahal daripada dunia seisinya, padahal rekasane hanya segitu tok. Jur pertanyaannya, berapa banyak pahala dari ikut pengajian yang jauh lebih rekoso tinimbang sholat qobliyah 2 rakaat. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sebesar apa pahalanya tergantung rekasane. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati,
semakin rekoso kita hidup di dunia, maka semakin baguslah kita. Semakin berat, semakin banyak pahalanya. Maka seorang ibu adalah orang yang paling beruntung kalau mempunyai suami yang nyengit, angel ladenane, galak, duite sithik, ganteng ora. Itu pahalanya besar sekali kalau bisa menghadapinya dengan penuh sabar dan lemah lembut. Tapi nek melu padha galae ya ora. Kenapa menuntut ilmu menjadi pahala yang terbesar? Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kamu berada di taman surga, nikmati semuanya, ambil semuanya, perhatikan semuanya. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman surga itu wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisul ilmi, tempat di mana kita menuntut ilmu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusrin? Semua manusia pasti dikutuk oleh Allah. Semua manusia pasti masuk neraka. Illa, kecuali orang yang mempunyai tiga sifat, mempunyai tiga hal. Yang pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, dengan iman itu dia beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling ingat mengingatkan. Apa itu? Thalabul ilmi. Kita sedang ingat mengingatkan. Kita sedang saling menyemangati, kita saling mensupport. Kita saling menyabarkan. Bapak-bapak sing sabar menghadapi garwa panjenengan, Pak. Kan gitu dah. Bapak Ibu sing sabar menghadapi putra-putri panjenengan. Ustadz Muadzin. Halo. Halo. Disabari orang ngerti. Halo. Udah dengar? Ustadz Muadzin dan Ibu sing sabar menghadapi anak-anak. Ya. Anak-anak, panjenengan harus lapang dada ketika dimarahi oleh Bu Muadzin dan Pak Muadzin. Harus lapang dada. Meskipun mic-nya mau tamati ya. Ya. Ini kenapa kira-kira? Baterai. Ya. Tapi masih nyala merah kok. Kalau nyalanya sudah hitam, nah itu mati namanya. Kembali lagi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita ini masih ingat kita ada beberapa masa yang kita lalui. Satu, alam namanya alam roh. Tidak ada di antara kita yang pernah ingat. Yang kedua, alam kandung. Ada yang pernah, mas-mas pernah teringat dulu ketika di perut ibu? Nggak ingat, nggak ada yang ingat. Nabi Muhammad aja nggak ingat kok. Kemudian sekarang alam dunia. Ini sekarang kita sedang di alam dunia. Alam dunia sering juga dikatakan sebagai alam ibtila, masa ujian. Kita sedang diuji dengan segala macam sudah, segala macam. Ujian-ujian yang dari Allah, namanya salat, zakat, perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang lain. Halo?
Nyala lagi. Oh ini setiap 1 menit mati. Mungkin perlu diganti baterainya atau kenapa? Kenapa? Saya tadi sudah konsentrasi, sekarang buyar lagi nih. Halo? Nggak jadi ah. Ya. Pegang guru, Pak. Ya? Guru, tutup. Ya. Jumlah anak di panti berapa sekarang? Berapa? 42. Ya pantas mic-nya rusak. Dicekali cah 40 ro. Ya. Ya. Halo? Oke, saya harus konsentrasi lagi ini. Saya sudah buyar nih konsentrasinya. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Tidak usah pakai mic. Kenapa orang yang bertakwa? Karena takwa itu intinya adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang selalu mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, maka orang itu adalah orang yang paling beruntung dari semua keuntungan. Nah sekarang, apa saja yang menyebabkan orang dikatakan bertakwa kepada Allah? Satu, ini yang paling dekat baru saja terjadi. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37. Bunyinya gimana? La yanalullahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Urusan korban bukan urusan daging. Urusan korban bukan urusan darah. Tapi urusan korban adalah Allah ingin menyaksikan siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi korban sama dengan takwa. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya yang mau ngantuk nggak jadi. Iya, jangan ada speakernya. Ya, jangan terlalu keras, Mas. Direndahkan saja. Nah, ini cukup. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, urusan tidak korban musibah besar. Kenapa? Bukan orang bertakwa. Lah tapi Pak, saya memang nggak punya duit. Ya mesti nggak punya duit dong, mikir sebulan sebelumnya.
Korban diberi waktu 1 tahun. Apa yang dikerjakan selama 1 tahun? Nabung enggak? Tidak, ya sudah. Tadi saya mengatakan inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sebesar apa pahala kita tergantung sebesar rekasani. Maka kita siapa yang berani rekoso, dia orang yang bertakwa. Rekoso dalam hal apa? Dalam hal mentaati perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya tak membahas tentang masalah kurban dulu. Boan-boan adat di antara bapak dan ibu yang tahun ini nggak kurban. Kurban itu membuka rezeki. Soal kurban itu membuka rezeki. Kurban itu memudahkan masalah kita. Kurban itu memberikan jalan keluar dari segala kebuntuan kita. Menyebabkan kita mempunyai kehidupan yang tenang dan tentram. Kenapa ya? Inna ma'al usri. Siapa yang mau bersusah payah akan diberi kemudahan. Pada suatu hari ada seorang ibu bertanya pada saya, Ustaz, boleh nggak Ustaz? Saya itu kalau korban kadang-kadang 2 tahun sekali, kadang-kadang 3 tahun sekali. Saya bertanya, lo kenapa Bu? Kata tahun ini kalau 3 tahun. Loh kenapa demikian? Lah kalau saya kalian kurang nabung setahun untuk 100. Terus tabungan tak tutup pelik, tak terus ke. 2 tahun kula untuk 2.200.000 pinten punjule apa? Nembe 3 tahun untuk 3.600.000 terus kalau pendesin 3.500.000 tak bayar noten kurban. Nek kurban kados ngeten ndak pareng Mas. Saya enggak jawab, saya diam saja, tapi saya batin, ya Allah, saya sedang berhadapan dengan ahli surga. Sedemikian rupa dia memperhatikan perintah Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, siapa yang terhormat? Siapa yang paling memperhatikan perintah Allah? Berani rekoso. Karena ada orang itu kan kemampuannya macam-macam toh. Ada orang yang tidak pernah berpikir tentang korban, tapi setengah bulan kemudian dia langsung ke bank ngambil duit 3,5 juta, 7 juta, bahkan ngambil duit 30 juta bayar sama panitia. Ada yang semacam itu. Namanya wong sugih. Iya, ibu itu jenenge Bu Sugih. Pak itu namanya Pak Sugih. Tetapi kita kan harus tahu diri. Kalau kan ada orang yang ditanya setengah bulan sebelum korban, Pak jangan korban orang Pak? Orang. Karena apa nanti duit? Enteng banget dia menjawab pertanyaan itu. Jangan menyepelekan perintah Allah, maka Allah akan menyepelekan kita. Jangan menganggap perintah Allah itu sulit, maka Allah akan mempersulit kita. Jangan kita menjauhi perintah Allah, maka Allah akan menjauhi kita. Yeah. Maka usaha, ibu tahu, bapak tahu, orang yang sekarang sedang belum haji, belum pulang, yang sedang haji, itu ada orang yang mengumpulkan uang berapa tahun, 6 tahun atau 8 tahun, nabung terus untuk apa? Untuk haji. Sehari kadang 10.000, kadang 20, gede-gede ini sakit gitu. Siapa beliau? Beliau bakul bodong.
Ada di antara panjenengan yang lebih miskin daripada tukang pemulung? Ada pemulung di Wonosobo setiap tahun kurban. Kenapa? Karena nabung. Tahun ini belum bisa kurban, tahun besok insya Allah kurban. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yuk kita jadikan diri kita adalah orang yang paling beruntung dari semua orang yang beruntung. Marilah kita menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Orang yang selalu mengoreksi diri sehingga kualitas hidupnya, kualitas ibadahnya mempunyai grafik naik. Tahun ini kurban satu kambing, bismillah ya Allah. Tahun depan saya insya Allah semoga diberi rezeki oleh Allah akan menjadi 2 ekor kambing. Tahun ini 2 ekor kambing, ya Allah saya akan berusaha tahun yang akan datang 3 ekor kambing. Karena apa? Karena inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sebesar apa pahala yang kita terima tergantung rekasannya. Allah sendiri yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Tidak menyepelekan Gusti Allah, bu korban badan bu badan ini apa bu orang di duit, gampang banget dia jawab. Tidak semacam itu kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak ada usahanya. Kalau sudah sampai kemudian saya tidak punya uang, kemudian Allah mengklaim kamu tidak punya uang, jadilah kamu orang yang miskin, maka usaha apapun tidak akan jadi. Dodol cilok wae bangkrut. Kenapa Bapak dan Ibu? Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikaplah yang benar. Korban ikhtiar selama 1 tahun. Hadapi suami dengan penuh kesabaran. Ladeni semaksimal mungkin karena Allah, jangan karena suami. Bahagiakan istri karena Allah, jangan karena istrinya ngomelan banget, bukan begitu. Dan didiklah anak-anak, biayai anak-anak karena Allah. Perbaiki terus, perbaiki. Apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah juga akan memperbaiki nasib hidupmu. Yang tadinya banyak masalah dikurangi masalah. Yang tadinya kesulitan menghadapi masalah dimudahkan masalah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, taat betul kepada Allah, semangat di dalam menjalankan perintah Allah, konsisten dan istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita hidup ini harus dinamis, jangan apatis. Itu saja yang dilakukan. Tidak. Jangan sampai kita diputar-putarkan oleh jam. Tetapi kita harus kreatif. Kita harus maju, kita harus berpikir. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan jihad fisabilillah adalah tolak ukur yang tertinggi. Jihad fisabilillah itu konotasinya adalah berpikir untuk orang lain dan berpikir untuk umat. Maka panjenengan ibu-ibu yang aktif di organisasi teruskan, pahalanya luar biasa besar itu. Kenapa? Karena rekoso. Ya kan? Karena rekoso banget. Ya, Gumuliman pernah ngendika, ya Allah, ngurusin itu angel teman ya Pak. Ya. Bu Hera pernah ngendika, ya Allah, urung lunas.
Ya masih berapa tuh? Masih 400 pun, 400 juta utang. Ya. Makan nggak nyenyak, tidur nggak enak. Itu orang yang di organisasi. Tapi pahalanya sesuai dengan rekasanya. Gitu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kembali lagi, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang bertakwa? Yang pertama tadi, harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah yang paling berat? Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, Inna Allah la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat wajah kita, Allah tidak melihat cantik ganteng kita, Allah tidak melihat muda tua kita, Allah tidak melihat kaya miskin kita, tetapi yang Allah lihat hati kita. Hati yang lemah lembut, hati yang tidak dendam, hati yang tidak membenci, hati yang tidak suka muring-muring, hati yang tenang. Kenapa? Karena besok dalam sebuah kisah ada satu situasi yang sangat penting sekali yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang hidupnya di dunia tenang. Apa itu? Ketika kita, bahasa Indonesia ini apa, mowot gitu. Mowot jembatan itu bahasa Indonesia apa? Meniti. Ya meniti lah. Ya. Yaitu ketika kita meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Mengapa hidup kita di dunia harus tenang? Kenapa kita tidak boleh membenci orang? Kenapa kita tidak boleh bertengkar kepada orang? Kenapa kita tidak boleh mendendam? Kenapa kita tidak boleh sengit? Kenapa kita tidak boleh hasad, iri, dengki, dan lain sebagainya? Kenapa demikian? Karena hal ini urusannya dengan urusan penyakit hati. Orang itu kalau sudah kena penyakit hatinya, Masya Allah, susah sekali. Nah besok, ya, kita urutkan setelah di dunia, kemudian kita pindah alam apa itu? Alam barzah, alam penantian berapa tahun? Ya antara 5.000 tahun lah. Hasil dari 70 tahun dinikmati selama 5.000 tahun. 70 tahun dinikmati selama 5.000 tahun, itu baru penantiannya. Setelah itu, idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yadurun nasu asyhatan liyura a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila bumi sudah digoncangkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dengan goncangan yang dahsyat. Pada tahun 1930 Merapi meletus. Hampir 30.000 manusia menjadi korbannya. Itu baru satu gunung. Nah kalau sekarang gunung Merapi, gunung Krakatau, gunung berapi yang lain meletus berbarengan kayak apa? Kemudian bumi molak-malik orang karuan, sudah perputarannya sudah tidak teratur lagi. Manusia goncang, harta sudah tidak diingat.
Anak sudah tidak diingat. Suami istri sudah saling tidak mengingat. Idza zalzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia saling bertanya, ada apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu Allah sedang membuktikan kekuasaannya, bahwa janji Allah benar. Dunia ini tidak akan selamanya semacam ini. Suatu ketika ini semuanya akan meledak dan hancur. Bi anna rabbaka awhalaha, bahwa Tuhanmu sangat menguasai atas segala-galanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Kemudian setelah itu manusia dihidupkan kembali untuk apa? Untuk melihat amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Yang suka melindungi ketok, sing suka patuh ketok, sing suka membenci orang lain kelihatan, yang suka menipu kelihatan, yang suka bohong kelihatan, semuanya akan tampak. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma, dan disodorkan kitab catatannya kepada semua orang. Setiap kita mendapatkan kitab catatan, dan kita yang banyak berdosa terbelalak. Mahadal kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya tercatat. Yang kecil dibuktikan, yang besar dibuktikan. Sekecil apapun kita batin jelek, ada siksanya. Sekecil apapun kita batin yang baik, ada pahalanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua yang kecil, baik yang baik maupun yang buruk, akan ditampakkan pada kita. Sekarang belum ditampakkan, bapak-bapak, ibu-ibu. Belum. Ini sedang diuji. Tahukah kita bahwa ketika jenazah dipanggul menuju ke kuburan, maka apabila jenazah itu adalah jenazah yang salehah, maka dia akan berteriak dengan sangat kencang, qaddimuni, segerakan aku menuju ke kuburku, karena dia akan menjemput kenikmatan dan kebahagiaan. Tetapi apabila jenazah itu tidak saleh, kadang-kadang yang hati-hati ibu bapak, kita mau dikatakan saleh, saya mengatakan saya orang saleh, enggak loh, kita itu. Kenapa? Masih campur aduk. Nedok sholat, ngalamun, sedekah kadang-kadang karena nggak enak dengan temannya. Berzikir minggu mantes-mantes. Ini saya membawa nasi kesini lebaran rumahnya. Berbuat baik kepada istri, ternyata karena istrinya ngomelani pol. Berbuat baik kepada suami, ngeladeni suami kita taat banget, sebulan nih mergane tinimbang. Didik anak ternyata karena sudah menjadi tradisi. Semua orang tua mempunyai anak mesti disekolahkan, nyoba tak sekolah, tidak pernah mentaati Allah. Kita masih campur aduk yang semacam itu. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguh orang munafik itu adalah penipu Allah, dan Allah yang akan menipu mereka.
Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka itu kalau mendirikan salat keset wegah. Ya anak-anak pasti ada yang insiden enggak? Siapa kalau salatnya wegah? Kamu azan sudah ngomong, anak-anak lagi turun. Lelat, kelelek, gitu ya Pak Majidnya. Menjawab jamaahnya repot. Kemudian setelah, kalau saya ini tadi ketika tarawih, banyak anak-anak pasti itu sholat tarawih kita emang jadi orang pikiran, jangan memang doklor aja. Padahal dikirnya sudah hafal belum sih? Hafal, tapi nggak dipraktekkan. Maksud saya gini, kalau adik-adik aja diingatkan, apalagi sing sepuh-sepuh. Sebab ada, saya punya pengalaman banyak di Al-Mansur. Orang tua di samping saya sholat, habis sholat melingu rok. Habis itu kemudian mengingat, ini orang tua, orang pikiran. Iya. Segitu sholat berjamaah loh, sholat di dewean juga kayak ngomong. Hati-hati tuh bapak-bapak ibu-ibu yang sholat. Sedikit yang kita kerjakan pahalanya banyak. Kenapa? Kita butuh bekal yang luar biasa banyak. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat hati kita, tidak melihat perbuatan-perbuatan kita. Ada orang yang setiap hari membaca Al-Quran, zikiran, salat, matinya masuk neraka. Kenapa? Hatinya kosong. Sebab segala sesuatu itu ada sebab akibat kan? Yang sering saya menyampaikan. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau salat kita pengen dilihat diterima oleh Allah atau tidak, lihatlah perbuatan kita. Kalau kita masih sengit dengan orang lain, salatnya belum diterima. Karena salatlah yang mengendalikan, mencegah kita dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya kita siam Ramadan. Apa tujuan siam Ramadan? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu mentaati sepenuh hati dengan sungguh-sungguh perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Maka orang yang menuntut ilmu adalah jalan menuju kepada ketakwaan. Apa-apa yang menuju kepada takwa pahalanya besar. Contoh haji. Haji itu tujuannya takwa. Puasa Ramadan tujuannya apa? Takwa. Zakat tujuannya apa? Takwa. Ngaji tujuannya apa? Takwa. Semuanya terarah kepada takwa. Dan satu orang yang bisa masuk ke dalam surga, yaitu orang yang bertakwa. Korban urusan takwa. Nah, karena ketakwaan inilah maka bapak-bapak dan ibu harus kita pelihara dan kita tingkatkan terus. Kita koreksi terus. Maka orang yang suka mengoreksi diri adalah orang yang paling selamat. Hati-hati macam dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang sering kali menggagalkan takwa kita itu apa? Emosi, kemarahan. Seorang dikatakan bertakwa dan tidak itu, kita ngeri ketika sedang marah. Kalau sedang marah dia ngapain? Kan ada orang yang kalau marah dulu, ngamuk, muring-muring. Dia ngomel, wah, dunia unek dan sebagainya. Bukan orang bertakwa.
Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang ketika sedang marah dia diam, tidak mau komentari apa-apa. Tidak, saya sedang marah, saya tidak akan komentar apa-apa, nanti saya salah. Itu yang kita maksudkan dengan wal kadhiminal ghaidh. Orang yang pandai mengendalikan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan, lembut hatinya. Masih ingat Bapak-bapak dan Ibu surat 89 ayat 27. Ya, ayat 27. Bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang hatinya lembut, orang yang tenang hidupnya, orang yang pandai mengendalikan amarah, orang yang pemaaf, orang yang tidak melawan kejelekan dengan kejelekan, kemarahan dengan kemarahan, kedengkian dengan kedengkian, dendam dengan dendam, fitnah dengan sakit hati dan sebagainya. Bukan itu. Itu bukan orang yang bertakwa. Yuk monggo kita laksanakan satu ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kira-kira besok kita diundang dengan ayat ini enggak ya? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang banyak senyum, yang banyak berbuat baik pada orang lain, yang banyak silaturahim, yang banyak memaafkan orang, yang banyak bersedekah, yang banyak menolong orang lain, yang pandai membahagiakan suami atau istrinya, anak-anaknya, kerabatnya, orang yang tidak mempunyai musuh, dengan tetangga damai, tidak ada perselisihan apapun. Kalau kita masih ada perselisihan, segera diselesaikan. Bagaimana awal penyelesaian masalah? Mendoakan. Bapak-bapak, ada orang yang penyanyian suka apa? Kalau ada, doakan. Jadi, contoh. Saya nggak suka dengan Pak Amir. Habis sholat selesai saya doa ini, saya berdoa, ya Allah, ampunilah Pak Amir, ya Allah, berkahilah rezeki, mudahkanlah jodohnya, ya Allah. Amin. Iya. Ya. Maka dengan demikian terkikislah rasa tidak suka saya terhadap Pak Amir. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu, ada doa dari Rasulullah SAW yang harus kita baca. Rabbana hablana min azwajina. Doa Allah, karuniakan kepada hamba dan suami hamba atau istri hamba, wa dzurriyyatina, dan anak turun hamba, qurrata a'yun, ya Allah, jadikan mereka itu menyejuk mata hati hamba. Kalau kita suka mendoakan suami, mendoakan istri, insya Allah tidak akan pernah bertengkar lagi. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali kita mendoakan. Di antaranya doa apa? Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana. Ada. Saya tak ngetek dulu. Nggak ngetek, nanti saya salah. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah, ya Allah Tuhan kami, ampunilah kedua orang tua kami dan orang-orang beriman keseluruhannya.
Orang-orang beriman itu yang dimaksudkan dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Ketika kita mengatakan walil mukminin, maka bayangan gambaran kita adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita dan lain sebagainya. Ampuni mereka ya Allah. Kalau kita sering mendoakan itu, tapi doa sing sadar, kan banyak orang berdoa tidak pernah memahami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang sebelum kami. Gitu kan? Mendoakan orang lain itu sangat penting. Untuk apa? Untuk melembutkan hati kita. Kalau panjenengan bisa, Bapak dan Ibu, zikirnya agak panjang, doanya panjang, absen semua orang yang dikenal dan kemudian jamaah-jamaah pengajian. Siapa yang suka mendoakan jamaah ini? Ya Allah, ampuni dosa-dosa jamaah pengajian malam Jumat di Panti Asuhan, ya Allah. Berkahilah hidup mereka, rezeki mereka berkahilah dan perbanyak, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka dan jadikan putra putri mereka putra putri yang saleh dan salihah, yang taat dan patuh kepada semua perintah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, matikanlah kami dan saudara-saudara kami dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Amin. Dan cukup hanya gitu aja. Nanti ketemu orang akan lemah lembut. Kenapa? Karena harus nanti. Kalau ada suami istri kok senang tukaran mesur, orang tahu saling doa mendoakan. Seandainya doa mendoakan, oh kok doa mudeng lebih motor dulu. Ya. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, inti masalah kita waktunya sudah habis. Inti masalah kita adalah satu. Allah tidak melihat lahir kita. Allah tidak melihat ketika kita membaca Al-Quran. Tetapi yang Allah lihat adalah hati kita. Karena ada orang baca Al-Quran, kalau baca Al-Quran, kalau mikir sing orang-orang, kalau ngalamun dan lain sebagainya. Kenapa? Wis biasa soalnya. Ada nggak orang yang sholat karena ngalamun? Maka saya pernah mengatakan sholatnya anak-anak kecil dengan sholatnya orang dewasa itu bisa jadi lebih bagus sholatnya hakal. Nah, hakal sholat Allah bahkan mayu-mayu laku-laku jujur. Neng wong tua sholat itu kok khusyuk banget. Neng artinya tekan pelita. Kamu tekan banjar dan sebagainya. Hati diperhatikan. Kemudian melembutkanlah hati kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita ini usianya sudah di atas 60 tahun. Usianya sudah sekitar 60-an tahun atau 55-an tahun. Hati-hati, wis gabli. Ya. Tinggal menunggu saatnya dan rajin-rajin takziah. Dengan satu pilihan, milih ditakziahi atau milih takziah, milih ditengok atau menengok orang sakit. Milih menengok. Makanya kalau ada orang sakit kita tengok. Kalau bisa kita minta didoakan oleh orang sakit, itu doanya sangat makbul. Saya dulu pernah menyampaikan caranya. Caranya kita yang mendikte, mungkin panjenengan sehat, enggal mundur, lan
Kalau ibu dibutuhkan ibu, kalau ada anak sekuci ya, mungkin sadar lulus. Kok ibu ini mantan ini akhir, masya Allah, doa yang sangat makbul itu. Ya. Atau doa apa saja selain anak, selain mungkin dirinya sendiri dan sebagainya. Dan kepada orang yang sakit itu doanya kan bisi-bisi, ibu orang lain nggak dengar tuh. Ibu gimana? Ya, mungkin nggak perlu kasih sehat walafiat. Kami mau berdoa ibu, mungkin utang kalau enggak. Lah sakit pulau terus nggak sakit meninggal dulu ini ya kabarnya sehat. Kemudian terserap itu terserap apa? Amplop terserap mantal. Gitu itu. Ya, jadi apa namanya? Kita jadilah orang yang entengan, maka Allah akan entengan dengan kita. Jadilah orang yang suka memberi, maka Allah memberi kita. Jadilah orang yang sayang pada orang lain, maka Allah akan sayang pada orang lain. Jangan menjadi orang yang benci terhadap orang lain, maka Allah akan benci. Jangan menjadi orang yang pelit, maka Allah akan pelit. Jangan menjadi orang yang pendengki pada orang lain, maka Allah akan murka, dan lain sebagainya. Sebab akibat itu akan selalu bekerja dan terus berjalan buat kita semua. Demikian ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, pelajaran yang bisa kita sampaikan. Bukan materinya sudah habis, tapi waktunya yang sudah habis. Karena kalau malam Jumat ini harus semuanya tepat waktu, jam 9 tik mulai jam 8 tik mulai jam 9 tot selesai. Ya. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada sore malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada keliru dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Haris yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga dapat menjadi pahala jariah untuk beliau. Acara selanjutnya yang lain-lain tentang yang pertama itu peran infak. Infak pada kajian malam hari ini mendapatkan sebesar Rp260.000. Jazakumullah kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menginfakkan sebagian dari hartanya. Semoga dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain-lain yang kedua yaitu pendukung snack pada kajian bukaan yang akan datang, yaitu Bapak Muadi dari Kauman Utara, Bapak Ahmad Fauzi dari Kauman Utara, dan Bapak Ana Yusuf dari Butet. Acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifatul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.